Aksara tulak-tulak adalah aksara yang digunakan di kawasan Mandailing dan menjadi dasar pengembangan aksara di seluruh kawasan Tapanuli. Jauh sebelum masa kolonialisme dan sebelum orang mengenal aksara Latin, satu-satunya aksara yang digunakan di kawasan ini adalah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak tersebut bisa digunakan baik dia di Pustaha Laklak maupun di Pustaha Bambu. Dari 1340 suku yang ada di Indonesia, hanya terdapat 12 aksara lokal saja. Salah satunya adalah aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak dapat diartikan sebagai huruf yang digunakan oleh masyarakat Mandailing sebelum masuknya huruf Latin. Aksara ini dapat ditemukan di daerah Mandailing Natal hingga daerah Padang Lawas. Aksara tulak-tulak dipercaya lebih primitif dibanding aksara Jawa atau aksara lokal lainnya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk hurufnya yang masih patah-patah atau tidak saling terhubung. Tidak ada tahun yang pasti kapan penggunaan aksara tulak-tulak, tetapi sebuah bukti arkeologi ditemukan di kawasan candi di Padang Lawas. Di candi tersebut yang diyakini dibangun pada abad 9-11 Masehi, sudah ditemukan aksara tulak-tulak yang dipahat di batu-batu candi tersebut. Karena itu setidaknya penggunaan aksara tulak-tulak di sini sudah digunakan pada abad 9-11 Masehi atau sebelum itu. Aksara tulak-tulak dapat ditemukan pada kulit kayu yang dilipat menjadi buku atau yang disebut sebagai pustaha laklak. Dapat juga ditemukan pada bambu, batu, dan juga terdapat di kuburan raja-raja Mandailing. Aksara tulak-tulak tidak digunakan lagi, terutama sejak dominasi aksara Latin yang ada di pendidikan formal. Kurikulum yang ada sekarang sekalipun mengadopsi kurikulum muatan lokal, tetapi pemanfaatan aksara tulak-tulak atau pengajaran aksara tulak-tulak tidak berkembang sebagaimana mestinya. Karena itu, dari tahun ke tahun semakin sedikit orang yang bisa menggunakan aksara tersebut. Sejak masuknya kolonialisme ke Mandailing, aksara Latin dibawa dan sekolah-sekolah pun didirikan. Sekolah-sekolah di Mandailing menggunakan huruf Latin dalam pembelajaran. Oleh karena itu, aksara Mandailing tidak digunakan, dan orang-orang pada masa itu menganggap bahwa aksara tersebut tidak begitu penting. Begitu juga dengan bentuk buku aksara tulak-tulak atau pustaha laklak yang ada di Mandailing. Pada masa penjajahan, para penjajah merampas buku atau pustaha tersebut dan membawanya ke Eropa. Kini, terdapat sekitar 1.500 pustaha laklak di perpustakaan Jerman dan hanya tersisa 6 saja di Mandailing. Dari dulu sebenarnya tidak banyak masyarakat yang bisa menggunakan aksara tulak-tulak, sebab hanya beberapa kelompok masyarakat saja yang menggunakan aksara tersebut, terutama dia untuk kepentingan mantra atau penulisan perjanjian antara desa. Tetapi sejak masuknya kolonialisme, terutama sejak masyarakat mengenal aksara Latin dan resmi diajarkan di sekolah-sekolah, penggunaan aksara tulak-tulak pun dia semakin berkurang. Kalau dipatokkan dengan angka dalam kondisi sekarang, itu setidaknya paling banyak 1-2% penduduk yang masih bisa menggunakan aksara tulak-tulak. Jangankan membaca dan menulis aksara tulak-tulak, masyarakat, khususnya anak muda Mandailing, hampir seluruhnya tidak mengetahui apa itu aksara tulak-tulak. Aksara tulak-tulak, kekayaan sastra dan budaya leluhur Mandailing yang berada di ambang kepunahan. Harapannya, masyarakat khususnya generasi muda sadar dan tergerak untuk melestarikan kekayaan ini agar aksara tulak-tulak tidak hilang di telan masa.